Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, kita bertemu lagi di dalam video ini untuk melanjutkan hadis sebelumnya, yaitu hadis Sahih Bukhari Muslim di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dari penerbit Jabar. Alhamdulillah. Semoga dari hadis ini menjadikan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kini sampai kita di hadis nomor 98 ya, sahabat. Berikut ini adalah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah mendatangi Buraq, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari baghal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut Buraq tersebut mengenai bumi." Lalu Nabi Muhammad bersabda lagi, "Tanpa membuang waktu, aku terus menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai, aku terus keluar. Secara tiba-tiba, aku diberi semangkuk arak dan semangkuk susu oleh Jibril alaihissalam. Aku memilih susu. Lalu Jibril alaihissalam berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Lalu Jibril alaihissalam membawaku naik ke langit. Ketika Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu, terdengar suara bertanya, "Siapakah engkau?" Dijawabnya oleh Jibril, "Jibril." Kemudian Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Lalu Jibril alaihissalam menjawab, "Muhammad." Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Kemudian Jibril menjawab lagi, "Ya, dia telah diutuskan." Lalu dibukakan pintu kepada kami, dan ketika aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau menyambut serta mendoakan aku dengan kebaikan. Selanjutnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar lagi suara bertanya, "Siapakah engkau?" Dijawabnya oleh Jibril, "Jibril." Kemudian Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Kemudian Jibril alaihissalam menjawab lagi, "Muhammad." Kemudian Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Lalu Jibril alaihissalam menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Dan ketika aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Lalu Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Dan terdengar suara lagi bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu dijawabnya oleh Jibril, "Jibril." Lalu Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Lalu Jibril menjawab, "Muhammad." Kemudian Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami, dan ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata dia telah dikaruniai dengan kedudukan yang sangat tinggi, dan terus menyambut dan mendoakanku dengan kebaikan. Aku lalu dibawa lagi naik ke langit keempat. Kemudian Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Dan terdengar suara bertanya lagi, "Siapakah engkau?" Lalu dijawabnya oleh Jibril, "Jibril." Lalu Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Kemudian Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Lalu Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Kemudian pintu pun dibukakan kepada kami. Dan ketika aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dia terus menyambut dan mendoakan aku dengan kebaikan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya
ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57. Lalu aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Kemudian Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi, "Siapakah engkau?" Kemudian dijawabnya oleh Jibril, "Jibril." Dan kemudian Jibril ditanya lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Kemudian Jibril masih menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu Muhammad. Kemudian Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Kemudian Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami, dan ketika aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-6. Lalu Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi, "Siapakah engkau?" Dijawabnya, "Jibril." Kemudian Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Siapakah orang yang bersamamu?" Lalu Jibril alaihissalam menjawab, "Muhammad." Kemudian Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Kemudian Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami, dan ketika aku bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Lalu aku dibawa lagi naik ke langit ke-7. Kemudian Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan, dan terdengar suara bertanya lagi, "Siapakah engkau?" Kemudian dijawabnya, "Jibril." Lalu Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Siapakah orang yang bersamamu?" Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Muhammad." Kemudian Jibril alaihissalam ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril pun menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami, dan ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur, tempatnya dapat menampung 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan buahnya sebesar tempayan. Ketika aku melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mendapat semuanya aneh-aneh. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepadaku dengan mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Tatkala aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia bertanya, "Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu?" Lalu Nabi bersabda, "Salat 50 waktu." Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya." Aku pernah mencoba Bani Israel dan memberitahu mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku kemudian kembali lagi kepada Tuhan dan berkata, 'Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku.' Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi 5 waktu salat dari Nabi. Lalu Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, 'Allah telah mengurangi 5 waktu salat dariku.' Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, 'Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Lalu kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi.' Kemudian Nabi bersabda, 'Aku tak henti-henti bolak-balik antara Tuhan dan Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya yang aku fardukan 5 waktu sehari semalam, setiap sholat fardu diganjarkan dengan 10 ganjaran. Oleh karena itu, berarti 5 waktu salat fardu sama dengan 50 salat fardu. Begitu juga siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Dan sebaliknya, siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak 1 pun kejahatan dicatat baginya. Dan seandainya dia mengerjakan, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya.
Lalu aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu aku memberitahukan kepadanya. Dia masih lagi berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Nabi menjawab, aku terlalu banyak bolak-balik kepada Tuhanku sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 98 halaman 54 sampai halaman 56. Barakallah, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis barusan ya sahabat. Alhamdulillah. Dan hadisnya sangat luar biasa. Itu menjadi pelajaran yang sangat dalam buat kita. Alhamdulillah, barakallah. Semoga bermanfaat. Dan tentunya saya mohon maaf bila ada kesalahan dari pitutur kata yang saya sampaikan. Segala kesalahan semoga Allah memaafkan diri kita. Dan barakallah, semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Barakallah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.